Tuhan, oleh kemurahan Tuhan semata, kita bertemu lagi dalam sapaan teduh di pagi ini. Luar biasa, khotbah di bukit yang menjadi bahan sapaan teduh kali ini merupakan esensi ajaran Yesus dan peneguhan kepada pengikutnya. Sebelum kita lebih dalam merenungkannya, kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas persekutuan indah lewat sapaan teduh di pagi hari ini. Biarlah kinerja serta karya kami sepanjang hari ini kerja nyata sepenuh hati. Semoga tampak bukannya kami, tapi Kristuslah yang tampak lewat kehidupan kami. Karenanya firman Tuhan tetap menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, sapaan teduh pagi ini dari Matius 5 ayat 6, saya baca dari Alkitab terjemahan baru edisi 2. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Tema yang saya pakai, kampanye masuk surga. Saudara-saudaraku, seperti sama-sama kita tahu bahwa di masa kampanye, semua organisasi peserta pemilu mengumbar banyak janji. Ada yang berjanji untuk menciptakan lapangan kerja sehingga para penganggur berkurang jumlahnya. Ada yang berjanji akan mengusahakan listrik masuk desa dan pemasangan pipa air. Ada yang berjanji bahwa hak rakyat kecil akan diberi perhatian. Ada yang berjanji pembukaan jalan masuk desa sehingga tidak terisolasi, dan ada juga yang berjanji BMBG, makan bergizi gratis. Semua janji-janji ini enak didengar dan biasanya menyenangkan. Hampir tidak ada janji yang menyusahkan hati. Waktu kampanye, seperti sebelum pemilu, semua organisasi peserta pemilu berusaha menarik perhatian orang. Pendengar bergembira ria, berteriak-teriak, dan bertepuk tangan setiap kali mendengar janji. Padahal saudara-saudaraku, yang mereka dengar barulah kata-kata. Mereka belum mendapat listrik, belum mendapat pekerjaan, belum ada jalan baru, belum ada pipa air, dan lain sebagainya. Ucapan juru kampanye seolah-olah sudah menyelesaikan seluruh persoalan. Padahal baru mengumbar janji yang manis. Sesudah pemilu, banyak orang yang kecewa. Banyak janji tidak terpenuhi.
janji kampanye tidak bisa dituntut, karena janji itu diucapkan secara lepas dan bebas, bukan secara tertulis dan mengikat. Itulah janji manusia yang seringkali disertai paksaan. Yesus pun dulu datang dan membuat, katakanlah, semacam kampanye. Tetapi Yesus tidak mempunyai organisasi politik. Kampanye Yesus bukan bermaksud agar orang masuk dan memilih partai atau organisasi tertentu. Kampanye Yesus bertujuan agar orang masuk surga. Yesus dalam kampanye masuk surga juga memberikan banyak janji. Khotbah Yesus di bukit dengan 8 kebahagiaan itu adalah janji-janji Yesus yang manis. Kampanye keselamatan. 8 kebahagiaan itu adalah janji-janjinya. Para rasul, pendengar waktu itu, juga kita kini merupakan komunitas yang hidup dalam janji Yesus. Surga adalah bagi yang sadar bahwa dirinya orang kecil dan tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Surga bukan untuk orang yang sombong, tapi bagi yang lapar dan haus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Siapa? Siapa yang tak pernah lapar? Siapa yang tak pernah haus? Tubuh kita ini memang butuh makanan dan juga air untuk hidup. Rasa lapar dan haus itu adalah cara tubuh kita memberitahukan akan kebutuhannya. Dan karena sudah pernah merasakannya, maka kita tahu betul bagaimana rasanya lapar dan haus. Begitu perih, begitu haus, begitu membutuhkannya, sehingga harus dipenuhi. Ingat saudara-saudaraku, Keluaran 17, bangsa Israel yang haus akan air, bersungut-sungut dan berbantah, sehingga tempat itu dinamai Massa dan Meriba. Itu baru tubuh fisik. Sadar atau tidak, kita juga punya lapar dan haus yang lain, yaitu lapar dan haus akan Tuhan. Jadi, lapar dan haus adalah kiasan untuk mengungkapkan rasa rindu kepada Allah. Mazmur 42:3, jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat wajah Allah? Timbul pertanyaan, bagaimana membangkitkan lapar dan haus akan Tuhan? Yang pertama, saudara-saudaraku, dengan menyadari bahwa kita butuh Tuhan.
bahwa kita lapar dan haus akan Tuhan. Sehingga hanya dengan Tuhan keduanya, baik lapar maupun haus, bisa diatasi. Yang kedua, dengan mencari. Setelah menyadari saatnya mencari. Kalau sedang lapar, jangan diam saja. Tentu saat itu juga langsung mencari tanpa disuruh. Demikian halnya ketika kita sadar kita membutuhkan Yesus. Kita akan mencarinya, meminta, mengejar, apapun itu, sampai kita mendapatkan Dia. Yohanes 14 ayat 6 sangat jelas. Yesus menyatakan, Dia, Yesus, jalan, kebenaran, dan hidup. Caranya, mulai dengan berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Seperti Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Mereka yang merenungkan Taurat itu siang dan malam adalah orang yang berbahagia. Mereka tahu bahwa mereka membutuhkan Tuhan. Dan itu mereka dapat dengan membaca firman-Nya. Jelas sekali saudara-saudaraku, makna kiasan lapar dan haus adalah mencari sesuatu dengan penuh hati, yang tentunya melebihi segala-galanya. Milikilah semangat yang berapi-api menantikan orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Batang tebu ngawanna gedang, rudang mayang batang na meledang. Yesus kampanye, mulilah anak lajang, erjuang ku surga, ku ingan senang. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu. Saat ini kami mendoakan GBKP Rungun Jampin, baik KKR, Permata, Moria, Mamre, dan Zaitun. Kami doakan pengurus PJJ, pengurus kategorial, dan komisinya, kepanitiaan, pertua diaken, khusus pertua Jonathan Sembiringka, utusan ke sidang Majelis Sinode 23 sampai 30 April 2025. Bila ada yang sakit, termasuk sakit menahun, dan secara khusus bayi Hanania Aurora Brutarigan, Tuhan sembuhkanlah. Kami doakan setiap orang yang mendengar sapaan teduh di pagi hari ini, siapa saja, dimanapun mereka berada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, damai di hati, mejuah-juah kita kerina.